Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Nah, kali ini aku mau bahas mata ujian CF4 edisi Oktober 2024 nomor 20 mengenai Net Present Value. Nah, jadi soalnya berbunyi sebagai berikut. Diketahui informasi untuk potensi dari suatu bisnis. Yang pertama, investasi awalnya adalah 300 juta, kemudian arus kas di tahun pertama yaitu di T sama dengan 1, 63 juta, pertumbuhan arus kas per tahun itu 3%, dan cost of capital-nya 8%. Hitunglah net present value dari bisnis tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita pertama bisa menggunakan konsep constant growth dividend discount model of stock price. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, rumus di kanan ini digunakan untuk menghitung stock price atau harga saham jika diketahui, yang pertama, dividen di T sama dengan 1, kemudian nilai K, itu maksudnya adalah market capitalization rate. Jadi di sini adalah rate pertumbuhan yang menjadi konsensus pasar ya. Kemudian di sini G itu maksudnya adalah constant growth rate of dividend. Jadi di sini diasumsikan bahwa dividennya itu bertumbuh dengan rate yang konstan atau sama, misalkan 3% atau 4%. Nah, berdasarkan konsep constant growth dividend discount model ini, maka kita dapat menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal di kiri ini. Nah, jadi kalau di sini kan kita mencari V0, V0 ini konteksnya kalau di model stock price berarti kan kita mau mencari harga sahamnya. Di saat sekarang ini berapa harga sahamnya. Nah, tapi kalau dalam konsep soal ini, dalam konteks soal ini, maka yang dicari adalah net present value-nya. Nah, ini net present value. Ini sama dengan, yang pertama adalah minus 300 juta. Karena ini merupakan investasi awal. Jadi ini terjadi di T sama dengan 0. Kemudian kita tambah dengan V0. Nah, V0-nya ini kita anggap ini adalah present value dari seluruh arus kas yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi kita masukkan saja rumus. V0-nya adalah D1 per K minus G. Nah, ini sama dengan minus 300 ditambah D1, tadi dividen di T sama dengan 1, tapi kalau dalam konteks soal ini adalah arus kas di tahun pertama, yaitu 63 juta. Dibagi dengan K-nya itu adalah market capitalization rate, dalam konteks soal ini adalah cost of capital, 8%, kurang, ini adalah rate pertumbuhan dividen, kalau dalam konteks soal ini adalah rate pertumbuhan arus kas per tahun ya, 3%. Sehingga di sini hasilnya minus 300 ditambah 1260. Dan nilainya adalah 960. Ini adalah jawabannya, maka pilihannya adalah C. Nah, demikian pembahasan saya untuk soal ini. Memang ketika melihat soalnya mungkin belum terpikir ya, kira-kira ini mau mengerjakan dengan rumus apa. Tapi kalau teman-teman paham dengan konsep ini, maka ini bisa membantu. Karena meskipun konteksnya berbeda, tapi konsepnya bisa diterapkan. Sehingga rumusnya bisa digunakan untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi kalau ini kan bentuknya adalah arus kas ya, kita bukan bicara dividen dari sebuah saham. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Thank you.